Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kepada materi lanjutan daripada diferensial parsil. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah katakan bahwa di dalam diferensial parsil itu ada 7 subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu tentang notasi atau lambang daripada diferensial parsil. Kemudian sekarang ini adalah deret pangkat dalam dua variabel. Baik, saudara, bahwa pada bagian ini kita mempelajari tentang dua deret pangkat atau power series, di mana variabel yang terdapat atau besaran fisika yang ada itu ada dua di dalamnya, yaitu lazimnya di sini dipakai adalah X dan Y. Tapi bisa saja nanti variabel itu bukan X dan Y, tapi yang pada intinya adalah terdiri dari dua variabel. Maka seperti yang kita sudah pelajari pada fisika matematika dulu, kita ada mengenal namanya deret Maclaurin. Jadi ada sin X itu sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Begitu juga ada cos X, E pangkat X, cos X, ya. Kemudian ada ln 1 tambah X, 1 tambah X pangkat P, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian ini, apa yang kita ingin selesaikan? Ya, dengan menggunakan deret di atas, penyelesaian deret pangkat yang terdiri dari dua variabel yang dimaksud dalam subtopik ini dapat disederhanakan seperti contoh berikut. Ya. Misal, kalau yang ditanya itu adalah fungsi cos tambah X. Kalau tadi yang diketahui itu adalah cos X saja. Lalu bagaimana? Cos X tambah Y. Karena ada dua variabel di sini kan. Maka kita tinggal ganti X tambah Y ini sama dengan pengganti daripada X di sini. Ya. Maka yang terjadi apa? Cos X itu adalah 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial. Maka ini dikonversi bahwa X tambah Y ini sama dengan X yang tunggal tadi. Maka 1 tambah X kuadrat, maka X kuadratnya diganti menjadi X tambah Y kuadrat. Per 2 faktorialnya tetap. Dikurang X pangkat 4. Maka X pangkat 4-nya diganti dengan X tambah Y. Jadi bagian ini, ya, bagian ini semuanya, ya, yang di dalam kurung ini kita ganti dengan X tambah Y. Semuanya X tambah Y. Maka setelah kita dapatkan seperti ini, baru kita urai bahwa X tambah Y kuadrat itu sama dengan apa? X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Kemudian X tambah Y pangkat 4 bagaimana? Ya, dapatnya pakai aturan segitiga bisa juga kita cari, atau pengalian 2 kali dari X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat ini. Maka didapatlah hasil seperti ini. Maka selesai. Itu yang ingin dijelaskan pada bagian ini. Jadi cos X itu diganti dengan X tambah Y. Ya. Kemudian uraikan ln 1 tambah X tambah Y. Tadi yang ada ln 1 tambah X, sekarang ln 1 tambah XY. Yang menjadi acuannya apa? Sama dengan yang di atas. Deret Maclaurin untuk ln X, ya, dengan mengganti X itu dengan 1 tambah X tambah Y. Maka didapatkan deret pangkatnya ln 1 tambah X tambah Y. Jadi ln X tadi di atas apa? Kita perhatikan. Ln X. Oh ya, di sini ln 1 tambah X, ya. Tidak ada ln X saja. Tapi apa yang berbeda, Dewa? Hanya ada tambah Y-nya 1, ya. Di sini X dikurang X kuadrat per 2. Ditambah X pangkat 3 per 3. Dikurang X pangkat 4 per 4. Perhatikan ya, ada X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4. 2, 3, 1. Di sini tentunya ada per 1, ya. Kemudian dia negatif, positif, negatif. Lalu, kalau di sini bagaimana? Ya, sama juga. Ini tentu diganti dengan ln 1 ditambah X, ya. 1 tambah X.
itu yang ada di atas diganti dengan, maka mengganti 1 tambah X ya. 1 tambah X itu dengan 1 tambah X tambah Y. Maka yang tadinya itu adalah X, tentu diganti dengan apa? Ya. Yang berbeda di sini apa? X tambah Y saja kan? Karena tadi itu adalah 1 tambah X. Maka X tambah Y yang dari sini. Kemudian X tambah Y kuadrat per 2. Ya. Kemudian tambah X tambah Y per 3. Sebenarnya di sini adalah kurang ya. Kurang. Di sini ada kurang. Karena dia selalu bertukar ya. Negatif, positif, negatif. Maka ini kita urai, X tambah Y tetap. Kemudian X kuadrat per 2. Dari mana datangnya? X kuadrat per 2. Kemudian di sini ada 2XY sebenarnya per 2, maka menjadi kurang XY saja. Dan seterusnya, ini selesaikan. Maka dapatlah bentuk daripada fungsi atau deret pangkat yang terdiri dari 2 variabel. Ada X, ada Y. Ada X, ada Y. Bisa dipahami? Oke. Untuk memasihkan atau memantapkan pengetahuan Anda sekalian, silahkan dibuat cos X dikali dengan sin hiperbolis Y. Lalu bagaimana pula Pak sin hiperbolis? Ya, pakai pelajaran sebelumnya, bagaimana bentuk deret daripada sin hiperbolis, cos hiperbolis. Silahkan Anda buka buku Mari Boas Anda, bab 1, kalau tidak salah itu adalah di halaman 24. Ya. Silakan ini dilihat kembali, atau bisa Anda turunkan sendiri bagaimana mencari fungsi daripada sin hiperbolis Y. Selamat mencoba. Itulah bagian yang ketiga yang ingin kita pelajari dalam subtopik ini. Baik, untuk selanjutnya itu kita belajar tentang diferensial total. Diferensial total biasanya digunakan untuk menyelesaikan fungsi atau persoalan fisika di mana semua besaran itu mengalami perubahan fungsi. Ya. Jika fungsi X dan Y-nya keduanya bertambah secara bebas, maka dapat ditulis turunan totalnya sebagai berikut. Misalnya ada sebuah fungsi Z, di mana variabelnya besaran X dan besaran Y, maka secara matematika diferensial totalnya itu dz. Nah, jadi dibuatnya dz. dz itu adalah diferensial parsil fungsi z itu terhadap x dikali dengan perubahannya terhadap x saja. Kemudian diferensial parsil fungsi z terhadap y dikali dengan dy, di mana dx itu sama dengan delta x dan dy itu sama dengan delta y. Kita perhatikan ya. Kalau seandainya u itu terdiri dari fungsi x, y, z, dan seterusnya, maka du totalnya bagaimana? Perubahan diferensial totalnya seperti ini. Ya. Do f do x, dx. Do f do y, dy. Do f do z, dz. Kalau ada lagi variabel yang selanjutnya, silahkan dilanjutkan. Oke, sekarang kita lihat. Hitung diferensial total fungsi berikut. Nah, ini sama dengan mirip ya dengan soal contoh yang pertama ya, pada bagian yang pertama di pendahuluan atau di notasi. F x y, ada variabelnya x dan y. X y kuadrat sin x y dikurang sin x y. Lalu kalau ditanya fx-nya sudah ada, fy-nya bisa dicari. Kalau fx tentu adalah diferensial parsil fungsi f terhadap x. Untuk mencari yang ini ya, ini do f do x ini kan sama dengan fx. Ini do f do y ini sama dengan fy. Sehingga turunan totalnya apa? Do f sama dengan y kuadrat dikurang y cos x y, karena ini y kuadrat dikali dengan dx. Ya, ingat tadi? Masih ingat? Coba kita lihat di bagian atas ini. Nah, ini persis seperti ini sebenarnya fungsinya. Do z do x. Z-nya diganti dengan f. Maka do f do x ini kan sama dengan fx. Maka ini diganti dengan fx dikali dengan dx. Ini dx-nya. Ya, ditambah. Maka sampai di situ. Itu adalah turunan total. Ini kita gunakan nanti dalam subtopik selanjutnya. Jadi jangan Anda memikir ini apa-apaan ini misalnya. Tidak ya.
Ini Anda diajarkan setahap demi setahap, sehingga nanti tahapan ini akan berguna untuk tahapan yang selanjutnya. Maka turunan diferensial totalnya adalah dou F. Andaikan nanti dx-nya diketahui atau dy-nya diketahui, Anda akan mendapatkan sebuah fungsi baru, ya kan? Yang tentunya Anda tidak melihat ada kata dy dan dx dan df di sini, ya. Nah, contoh di sini. Diketahui z fungsi f dengan variabel x dan y atau besaran x dan y. Kita usahakan pakai besaran, bisa juga. X kuadrat ditambah 3xy dikurang y kuadrat. Tentukan dz katanya. Artinya apa ini? Turunan total atau diferensial total. Kalau B pertanyaannya adalah jika X berubah dari 3 ke 0,5, Y dari 4 ke 397, tentukan dz-nya. Nah, oke, kita perhatikan di sini, ya. Kalau di sini dari 3 ke 0,5, berarti delta X-nya apa? 0,5, kan? Delta X adalah perubahan dari nilai X terakhir dengan awal, ya. Kalau delta Y-nya adalah minus, ya, 0,03. Lalu apa tadi? Kita perhatikan di sini bahwa dx itu adalah delta X, dy itu adalah delta Y. Sehingga di sini otomatis kita sudah mengetahui delta X-nya berapa? 0,05. Di sini dy-nya adalah 0,03, negatif, ya. Nah, sekarang kita cari lagi dou F dou X-nya apa? Ya, dou F dou X 2x ditambah 3y. Ya kan? 2x tambah 3y dx. Kemudian dou F dou Y-nya 3x dikurang 2y dy. Lalu masukkan nilai. Nah, kalau yang A, tentukan dz. Ya, jawabannya ini. Kalau yang B, masukkan nilai. Oke. Dou F dou X. Maka 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Ya, karena X-nya nilainya 3, kan? Kemudian masukkan 3. Lalu 0,05 apa? Dari dx. Maka dapat 0,87. Lalu kalau kita menggunakan rumus delta Z bagaimana? Delta Z sama dengan, masih ingat rumus turunan atau diferensial yang diajarkan di matematika dulu? Bahwa delta Z itu sama dengan, atau delta F itu sama dengan F kali X tambah delta X, Y tambah delta Y, dikurang F X Y. Kan begitu, ya? Sama dengan 3,05 dikurang 3,97. Karena di mana datanya 3,05? 3 ditambah dengan delta X. 3, delta X-nya adalah 0,05. Ya, 3,05, 3,97. Dikurang 3,4. Masukkan nilai ini kepada fungsi, berapa dapatnya? Dapatlah 3,05 kuadrat, ya kan? Kemudian 3 dikali 3,05 kali 3,97 dikurang 3,97 kuadrat. Dikurang sekian. Buktikan semuanya dari mana data angkanya ini, insya Allah akan Anda dapatkan. Setelah dimasukkan angkanya semuanya, dapatnya 0,8671. Lalu bandingkan dengan nilai ini. Dapatnya lebih kurang sama. Didapatkan kesimpulan bahwa dz lebih kurang sama dengan delta z, yaitu mendekati 0,87. Maka otomatis kita membuktikan bahwa dx itu sama dengan delta x, dz itu sama dengan delta z, maka dz juga akan sama dengan delta z. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, alhamdulillah. Maka dengan cara yang sama, tentu Anda bisa menentukan berapakah diferensial total dari fungsi z sama dengan 2x sin y dikurang 3x kuadrat y kuadrat. Buktikan jawaban ini dan seterusnya, ya. Baik, saudara sekalian, untuk sementara kita cukupkan sampai di situ dulu, dan insya Allah pada video selanjutnya kita akan masuk ke bagian 5, 6, dan 7. Sampai ketemu lagi di pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.